Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau balik lagi staycation ke puncak, karena memang puncak tuh nggak ada habisnya kalau soal penginapan. Kira-kira kalian udah ada yang tahu belum sih aku tuh mau stay di mana? Yaps, kalau udah sampai sini kalian pasti tahu tujuan aku itu mau ke Telaga Saat. Di pintu pertama pas saat masuk kita harus membayar tiket terlebih dahulu, karena memang untuk pintu masuk ini masuk ke kawasan kebun teh yang dikelola dengan The Ciliwung, yang dimana The Ciliwung itu beda manajemen dengan Telaga Saat ya. Harga tiketnya 25.000 per orang, dengan kendaraan motor 5.000 rupiah, karena anak aku masih umur 8 tahun jadi free belum bayar tiket. Setelah membeli tiket kita lanjut perjalanan 100 meter di depan nanti ada penjaga yang akan mengecek tiket kita, dan satu tiket ini bisa ditukarkan dengan satu cup teh di resto nanti di dalam sana. Ntar yang dua ini bisa ditukar ya sama minuman. Oh iya, tukernya di mana Pak? Di resto. Oh di resto. Parkiran motor. Bisa kalau nggak apa tanya ya petugas parkir di sana. Oh ya. gitu, iya makasih. Buat kalian yang udah pernah ke Telaga Saat atau bahkan sering bolak-balik main ke sini, pasti udah tahu dan gak kaget untuk akses jalannya seperti ini. Jarak dari pintu masuk utama di depan tadi sampai ke Telaga Saat itu kurang lebih sekitar 2 kilometeran. Kalau kalian gak mau capek bawa motor atau kendaraan pribadi, bisa banget naik shuttle Warawiri. Nanti kalian naiknya dari depan dengan harga tiket 25.000 per orang. Kalau dibilang capek ya capek, pegel ya pegel, tapi aku bener-bener nikmatin perjalanan dari pintu masuk sampai ke Telaga Saat. Apalagi ini udah sekitar jam 5 sore, walaupun mendung tapi masih kelihatan view pegunungannya, itu cakep banget. Masya Allah, pokoknya kalau main ke daerah sini tuh bener-bener healing gitu kan, bener-bener refreshing, cuci otak, ngilangin suntuk dari hiruk pikuknya kehidupan di kota. By the way, karena aku sampai sini itu udah sore banget, sekitar jam 5 sore, jadi aku benar-benar ngejar waktu, takut kemalaman atau takut gelap di jalan, dan ini kita langsung percepat aja videonya. Aku udah sampai di parkiran, mau langsung ke Telaga Saatnya. Nah ini dia pintu masuk atau loket wisata Telaga Saat. Berhubung aku tamu yang menginap, jadi untuk tiket masuk Telaga Saatnya kita sudah free ya. Di loket ini aku hanya melakukan konfirmasi ulang saja dengan stafnya, menginfokan kalau aku sudah booking glamping melalui admin WhatsApp. Tapi buat kalian yang mau booking walk-in di sini juga bisa loh. Untuk jarak dari loket menuju glampingnya sendiri itu lumayan jauh, dan aku baru sadar kalau aku udah ditinggal sama anak dan suami aku. Jadi aku buru-buru ngejar mereka yang udah duluan di depan, apalagi ini udah mau maghrib ya. Pas lagi di perjalanan menuju glamping, kelihatan sunsetnya, Masya Allah, cakep banget walau nongolnya cuma sedikit. Nah, kelihatan kan glampingnya ada di seberang sana? Yus, kita lanjut aja yuk buat glamping tournya. Ini glamping yang aku tempatin tipe Puspa nomor 1 yang posisinya ada di paling pojok. Dan ini tampilan luar dari glamping Puspa yang aku tempati. Untuk decknya sendiri langsung menghadap ke Telaga Saatnya ya. Kita langsung aja cek isinya seperti apa yuk. Ukuran glamping ini lumayan besar, muat kapasitas sampai 4 orang dewasa. Di dalam glamping sudah tersedia kasur queen size dengan free 1 extra bed. Di dalam juga sudah disediakan 2 buah handuk, 2 buah dental kit, dan sabun. Untuk komplimennya juga cukup lengkap, sudah disediakan teko listrik, alat-alat makan, 2 buah air mineral, serta ada tisu, asbak, kopi, teh, dan gula. Untuk rak ini juga bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang yang kalian bawa ya.
Kalau kalian biasanya mikir glamping itu kamar mandinya di luar, kalian gak perlu khawatir, glamping ini memiliki kamar mandi di dalam. Walau tidak terlalu besar, tapi kamar mandinya itu bersih dan wangi. Namun sayang, belum ada water heaternya ya, tapi next bulan depan rencananya akan dipasangkan water heater. Nggak berasa waktu udah menjelang malam, karena kan memang sebenarnya tuh pas aku sampai di glampingnya tepat banget sebelum maghrib. Jadi pas aku video glam tour tadi, itu tuh aku record pas kebesokan harinya ya. Kalau malam-malam kalian lapar dan lupa bawa bekal, kalian gak perlu khawatir, bisa banget pesen makanan melalui WhatsApp. Nanti makanannya bisa diantar ke glamping kayak aku gini. Untuk menu makanan dan harga itu standar, kalian bisa pilih. Kalau saat ini aku pesen chicken katsu, ayam bakar, dan ayam goreng. Kalian gak perlu takut boring stay di sini, karena pada malam hari kita bisa nyalain api unggun loh sambil bakar jagung. Spot api unggunnya ada di samping glamping masing-masing, dan untuk api unggun ini sudah free ya. Tapi kalau kalian mau tambah 1 ikat kayu bakar, dikenakan biaya 20.000 per ikatnya. Kalian juga nggak perlu khawatir karena api unggunnya nanti dibantu nyalain sama staff-staff di sini, karena mereka tuh bener-bener helpful banget. Sambil api unggunan gini juga pas banget loh buat bakar jagung. Kalau kalian lupa buat bawa jagungnya, tenang, bisa juga kok langsung order sama staffnya. Cukup bayar 25.000 aja, kalian dapat 4 jagung bakar. Udah jadi pesanannya kakak. Mantap. Iya, sama-sama. Makasih. Bener-bener deh, suasana malam di sini tuh syahdu banget. Yang terdengar hanya suara-suara jangkrik, dan sama sekali aku nggak ngerasain kesan spooky atau creepy. Nggak berasa loh, saking enjoynya kita api unggunan sampai jam 11 malam. Setelah kenyang makan jagung, ngobrol-ngobrol, ngangetin badan di depan api unggun, akhirnya kita mutusin untuk tidur karena aku pengen bangun pagi, nggak mau kesiangan, berharap besok dapetin Gunung Gede Pangrango dari glamping aku. Dan ini pencahayaan malam di dalam glampingnya. Sebelum tidur, aku sempat ngecek di Google untuk suhu derajat kemarin itu sampai 18 derajat Celcius. Pagi teh. Iya. Selamat pagi. Aduh, kayaknya baru deh aku mermin mata, tahu-tahu udah pagi aja. Tepat banget jam 8 pagi, udah dianterin sarapan nasi goreng. Ini untuk 2 packsnya free ya, tapi aku tambah 1 lagi untuk anak aku. Walaupun cuma nasi goreng, tapi viewnya secakep ini rasanya jadi lebih nikmat banget. Yang disayangkan, aku udah bangun dari subuh berharap bisa bikin time lapse, bisa ngeliat Gunung Gede Pangrango dari glamping, tapi ternyata gunungnya nggak nongol. Nah ini Pak Su minta di videoin ala-ala candid gitu. Aduh, pokoknya kita puas-puasin deh mumpung masih ada di sini. Udah sarapan, udah mandi, dan sekarang kita mau apa? Kita mau explore Telaga saatnya.
Buat kalian yang stay di glamping sudah mendapatkan free naik jembatan gantung seperti ini ya. Biasanya jembatan gantung ini sering banget dipakai untuk spot foto, untuk pre-wedding, atau bikin video-video sinematik kayak gini. Nggak cuma jembatan gantung aja, kalian juga mendapatkan free naik perahu goes atau kano. Bisa pilih salah satu ya. Untuk durasi naik perahunya sendiri selama 40 menit, kalau kalian lebih dari 2 orang, boleh kok ganti-gantian naik perahunya. Bagi wisatawan umum, naik perahu ini dikenakan biaya Rp100.000 ya selama 40 menit. Aku tuh sebenarnya nyuruh anak aku buat naik perahu kano biar kayak ala-ala film My Heart gitu, tapi karena dia takut, jadi kita cari aman aja ya naik perahu goes. Di dalam Telaga Saat juga ada food courtnya loh, jadi kalian gak usah takut kelaparan. Tapi sayang, aku lupa nge-record warung-warungnya, ini cuma tempat duduknya aja. Dan gak lupa mereka juga menyediakan fasilitas musola ya. Pokoknya aku jamin buat kalian yang staycation di glamping Telaga Saat itu seru banget karena banyak daily activity yang bisa kalian lakuin di sini. Gimana? Kalian tertarik nggak sih buat cobain staycation di sini? Untuk reservasi, kalian bisa langsung menghubungi akun Instagram @telagasaatpuncak dan untuk harganya kalian bisa screenshot di video ini. Terima kasih teman-teman sudah tonton video aku sampai akhir. Kalian juga boleh follow akun Instagram dan TikTok aku untuk info-info terupdate dan jangan lupa subscribe channel YouTube aku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.